Pemirsa, tim liputan RCTI baru-baru ini mengungkap sepak terjang Muhammad Nazarudin yang ternyata masih bisa mengendalikan bisnisnya dari dalam penjara, termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun entah mengapa, sampai saat ini dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Nazarudin belum ditangani oleh aparat hukum. Dan KPK pun belum menyidangkan kasus TPPU Nazarudin. Perkara TPPU Nazarudin ini sementara dalam tahap-tahap penyelesaiannya. Karena kita belum ajukan ke pengadilan. Yang kemarin yang sudah divonis itu kan penyuapannya ya. Tapi TPPU Nazarudin ini masih dalam tahap-tahap penyelesaian untuk kemudian pada akhirnya nanti dilimpahkan ke pengadilan. Hanya KPK yang tahu kapan kasus pencucian uang mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin disidangkan. Padahal Nazarudin sudah tersangka sejak Februari tahun 2012 lalu. Aset 300 miliar rupiah saham Garuda milik Nazarudin juga sudah disita. Hanya KPK yang tahu mengapa kasus korupsi Joko Susilo dan Lutfi Hasan Ishak begitu cepat penanganan pencucian uangnya. Setali 3 uang, hanya kepolisian dan kejaksaan yang tahu mengapa kasus-kasus korupsi Nazarudin yang ada di kepolisian dan kejaksaan belum juga diselesaikan. Padahal setiap kasus korupsi jelas terdapat pencucian uang dengan berbagai modus. Uang hasil korupsi akan berpindah tangan atau berubah bentuk. Makin lama ditangani, makin sulit pula dilacak aliran uangnya. Terjadi adalah karena KPK tidak menggunakan money laundering sekaligus, artinya tidak tercegah ini kan. Nah ini tadi pertanyaan yang sebelumnya dikatakan kalau dipisahkan bagaimana, ini yang terjadi. Jadi orang hanya dipidana korupsi dulu, uangnya tidak sempat disita, tidak sempat ditelusuri, malah sudah berkembang biak uang itu dan sudah semakin sulit dilacak. Lambatnya penyelesaian kasus pencucian uang Nazarudin membuat geram Komisi Hukum DPR. Yang ditangani baru Wisma Atlet, kemudian yang kedua saham Garuda itu pun mangkrak. Dibilang sedikit-sedikit, tapi kan boleh dikatakan mangkrak lah, nggak berlanjut. Yang disita itu hanya saham derivatif sama kelapa sawit. Padahal masih ada puluhan gedung, masih ada puluhan mobil, anggaran dana yang cukup besar, itu tidak tersentuh. Itu yang kemudian memotivasi Nazar bisa membuat perusahaan lagi kan itu. Tidak heran jika Nazarudin masih punya uang dan kuasa dari balik jeruji besi. Sebanyak 29 perusahaan dibentuk dari dalam penjara Cipinang. Proyek-proyek pun sudah dimenangkan. Kerugian negara dan masyarakat sudah di depan mata. Di mana penegak hukum? Masyarakat dan undang-undang jelas sama-sama menginginkan koruptor di penjara dan semua hasil korupsinya diambil kembali oleh negara. Maripasek Sudante dan Widya Bayu Jati melaporkan.